teman-teman, hari ini kita akan sekolah minggu melalui live streaming ya. Duduk dengan rapi, mari kita menyembah Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom Mama Papa. Shalom semuanya. Kita dari GPI Bintang. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita duduk dengan tenang, duduk dengan yang rapi, lipat tangannya, dan kita mau angkat satu pujian, yaitu pujian dan syukurku. Kita mau menyembah Tuhan. Duduk dengan yang rapi ya. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan pujian dan Pujian dan syukurku ku bawa padamu. ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Katakan sadar bila Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
Tuhan satu-satunya dalam hidup kita yang selalu menolong kita, yang selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Mari kita dengan segenap hati serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dan katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih karena Engkau telah menjaga hidup kami, orang tua kami, teman-teman kami. Sekarang kami akan meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Semuanya masih bersemangat kan? Masih dong. Cece tahu nggak hari ini hari apa? Enggak. Nggak tahu? Enggak. Cece hari ini hari Minggu. Hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Nah, dan bukan hari Minggu doang. Semua hari itu adalah harinya Tuhan. Oke, kita angkat satu pujian yang berkata, hari ini adalah harinya Tuhan. Semua tepuk tangannya dan bersemangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini adalah hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Katakan hari ini adalah hari Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan.
mendengarkan, hari ini kita mau mendengarkan sebuah cerita. Satu cerita yang sangat menarik. Siapa yang mau mendengarkannya? Cece mau dengar enggak? Oke, pintar. Nah, adik-adik, kita kalau mendengarkan firman Tuhan, kita harus duduk dengan yang manis, duduk dengan yang rapi, supaya Tuhan senang melihat kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Tepuk tangannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Katakan baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Katakan kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amen. Dipersilakan buat Bude untuk doa firman-Nya sekalian firman Tuhan. Salam adik-adik. Salam yang di sana. Shalom. Tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya udah siap untuk terima firman Tuhan? Ada amin? Amin. Sebelumnya kita harus duduk yang manis. Semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa dulu. Ikuti Bude berdoa ya semuanya. Tuhan Yesus, Tuhan Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih. Tuhan sertai kami Tuhan sertai kami. hingga saat ini. Hingga saat ini Kami siap kami siap mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Ajar kami Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran yang dengar-dengaran firman Tuhan firman Tuhan dan menjadi kesenangan untuk Tuhan. untuk Tuhan. Tuhan pakai Tuhan pakai guru kami, Tuhan urapi sehingga firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus, berfirmanlah untuk kami. Kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Mari adik-adik duduk yang manis. Sebentar lagi kita akan mulai, kita simak, kita perhatikan tampilan yang akan datang. Seperti apa? Yuk kita sama-sama. Pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba terdengar
hinggap atas mereka. Dan mereka mulai berbicara dalam banyak bahasa. Halo adik-adik, bagaimana yang di rumah? Semua sudah perhatiin tadi tampilan dari kakak-kakak sekolah minggu? Ada yang tahu enggak ceritanya apa? Yo, kita panggil teman-teman kita sekolah minggu. Cece Laura, sini. Halo Cece Laura. Halo Bude. Mana Lintang? Oh, di sana ada. Panggil. Sini Lintang. Halo Lintang. Halo Bude. Silakan duduk. Gimana tadi? Lintang sama Laura sudah perhatiin tadi tampilan kakak sekolah minggu? Sudah Bude. Terus gimana? Ada yang nggak ngerti Bude. Oh gitu kan. Kalau Lintang gimana? Ada enggak yang ngerti? Ada tapi sedikit Bude. Loh kok cuma sedikit? Apa itu yang sedikit tuh? Coba kasih tahu. Apa ya? Tentang apa coba tadi tuh yang Lintang ngerti? Yang sedikit itu apa? Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-murid. Hore. Bude. Sedikit aja udah bagus. Apalagi kalau tahu banyak. Nah coba. Bude. Iya. Aku tahu sedikit juga. Oh tahu juga. Coba apa coba? Itu tentang Hari Pentakosta. Wah. Pencurahan Roh Kudus. Hebat. Hore. Waduh, lihat ini. Teman-teman sekolah minggu di sini sudah pada tahu meskipun hanya sedikit. Yang di rumah bagaimana? Ada enggak yang tahu banyak? Nah, coba sekarang Budi tanya nih. Tapi Laura sama Lintang tahu nggak cerita lengkapnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kalau begitu Budi jelasin satu persatu ya cerita lengkapnya. Tadi Cece Laura bilang Hari Pentakosta. Ada yang tahu di rumah apa itu Hari Pentakosta? Tadi Laura bilang Hari Perayaan Pencurahan Roh Kudus. Kapan itu terjadinya? Yuk. Kita ingat hari Paskah, hari kematian Tuhan Yesus, kemudian bangkit di hari yang ketiga, ya. Kemudian naik ke sorga hari keberapa? Setelah kebangkitannya? Hari ke-40. Nah, 10 hari setelah hari ke-40, hari ke-50, itulah hari perayaan Pentakosta. Orang-orang percaya pada berkumpul di sana, ya. Apa yang terjadi pada saat perayaan Pentakosta? Pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Laura tadi juga bilang pencurahan Roh Kudus. Tandanya apa coba? Ada yang lihat enggak tadi? Ada apa tadi? Lidah api. Ada lidah api. Laura lihat tadi ada lidah api? Adik-adik di rumah juga lihat ada lidah api tadi? Iya, lidah api hinggap ke masing-masing orang-orang percaya saat itu. Nah, begitu lidah api hinggap, ada yang terjadi. Ayo, ada yang tahu? Yang di rumah aja dulu yang jawab. Nah, pinter, yang di sana bisa. Yang di sini? Setelah lidah api hinggap di kepala masing-masing orang percaya, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka berbahasa roh. Berbahasa roh. Apa maksudnya di sini? Ya. Tuhan buat orang-orang percaya itu bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang selama ini mereka tidak tahu. Nah, itu karena Roh Kudus bekerja. Dan saat itu terjadi pertobatan. Berapa banyak orang yang bertobat saat itu? Pernah dengar enggak? Enggak pernah? Ayo yang di rumah ada yang tahu berapa banyak orang yang bertobat saat itu?
100? Belum benar. 200? Belum. 2000? Belum. Berapa? Ada 3.000 orang bertobat. Dan saat itu mereka akhirnya berkumpul menyembah Tuhan, mereka bersekutu memuji Tuhan, dan saat itu dikenal dengan gereja mula-mula. Nah, sudah mulai tahu? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu Roh Kudus? Kok bisa membuat sesuatu yang sangat besar seperti ini? Lintang tahu apa Roh Kudus? Gak tahu. Nggak tahu. Lara? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang di rumah? Nah, Roh Kudus itu roh kebenaran yang datang dari Allah Bapa sendiri dan menyertai orang-orang percaya. Sehingga orang-orang percaya ini dimampukan untuk melakukan hal-hal yang besar, melakukan kehendak Allah, dan menjadi saksi tentang kebenaran Allah. Nah, kalau tadi Roh Kudusnya menurut Lintang ada lidah api. Roh Kudus itu kelihatan atau tidak? Tidak, Bude. Roh Kudus tidak kelihatan. Roh Kudus itu bukan lidah apinya itu. Nah, sekarang gini, supaya kalian mengerti mengapa Roh Kudus mampu mengerjakan sesuatu yang besar. Kalian tahu soal cahaya? Lintang tahu cahaya? Tahu, Bude. Nah, kalau misalnya ruangan ini gelap, ya, Laura bisa lihat Bude tidak? Enggak. Enggak. Lintang bisa lihat Laura enggak? Tidak, Bude. Bisa lihat kursi enggak? Tidak. Enggak bisa melihat apapun. Tapi begitu cahaya datang, maka semua bisa kelihatan dengan jelas. Sehingga dengan begitu orang-orang percaya yang di dalamnya tinggal Roh Kudus, maka dia akan bisa melihat kebenaran-kebenaran Allah. Sudah? Mulai ngerti sampai di sini? Nah, kalau begitu bagaimana kita bersikap? Selain Roh Kudus sebagai roh kebenaran, minggu yang lalu ingat enggak firman Tuhannya? Bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur setia. Begitu kan? Iya. Jadi Roh Kudus juga penghibur. Nah, Laura, Lintang, ya, dan adik-adik sekolah minggu di rumah harus senantiasa rindu untuk disertai oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Lintang tahu? Laura? Ya kita harus selalu berdoa, memohon supaya Roh Kudus selalu menyertai kita. Sehingga anak-anak sekolah minggu, baik yang di pusat, yang di Pagarawan, yang di Samhin, yang di Pasir Garam, semuanya menjadi anak-anak sekolah minggu yang hebat dan menjadi saksi dimanapun berada. Sehingga nama Tuhan yang dipuji. Ada amin? Ada amin yang di rumah? Sudah mengerti cerita firman Tuhan? Sudah. Sudah. Apa tadi Roh Kudus, Lintang? Laura? Roh. Ya? Roh yang bisa menghibur kita. Sebagai penghibur yang setia, yang dapat menghibur. Dan roh kebenaran yang datang dari Allah sendiri.
Mau hidupnya selalu disertai Roh Kudus? Mau. Mau? Mau? Yang di rumah? Oke, kalau begitu ya kita cukupkan cerita firman Tuhan hari ini. Jadi yang di rumah belajar untuk mengerti bagaimana kita senantiasa mohon perlindungan, penyertaan Roh Kudus supaya menjadi anak-anak sekolah minggu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akhiri ibadah kita hari ini dan kita bersama-sama berdoa. Nanti Cece Laura akan berdoa untuk firman Tuhan dan juga Lintang akan berdoa untuk kita semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah hari ini. Kita bangkit berdiri semuanya, sikap yang baik. Ikuti Cece Laura berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami agar bisa mendengar firman-Mu setiap hari. Berkatilah firman-Mu yang sudah disampaikan. Ajar kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, berkati teman-teman yang di rumah maupun yang sedang beribadah di sini. Tuhan berkati supaya sehat. Berkati Tuhan teman-teman yang belum bisa mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga saat ini kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu dan semua hanya oleh karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua yang sudah ambil bagian, dan Tuhan berkati kami semua untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Khususnya Tuhan saat ini, Engkau berkati bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berikan pemulihan yang sempurna bagi bangsa ini, sehingga kami boleh kembali hidup seperti sebelumnya, bahkan kami boleh kembali beribadah seperti sedia kala. Tangan Tuhan yang memberkati atas bangsa ini dan campur tangan-Mu nyata bagi kami. Mujizat-Mu boleh terjadi bagi bangsa ini Tuhan, karena Engkau mengasihi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.